digunakan itu harus dijelaskan, ya. Dan memang sesuai dengan surat yang saya terima dari Kompolnas hari kemarin bahwa alat bukti itu memang tidak ditemukan, ya kan? Tidak ditemukan, sehingga masih ragu pihak kepolisian menetapkan alat bukti yang digunakan untuk pembunuhan. Jadi lucu saja ketika Kompolnas sendiri melalui suratnya menyatakan bahwa ada kesulitan, tetapi berkas ini akhirnya limpah juga di kejaksaan. Atau mungkin karena waktu penahanannya hampir habis minggu ini, ya tanggal 15, jadi mungkin ini dipaksakan untuk disidangkan. Jadi pihak hukum menilai ini dipaksakan? Ya jelas, ini saya dapat surat dari Kompolnas per hari kemarin, kami dapat surat dari Kompolnas, ada penjelasan dari pihak Kompolnas. Saya kasih tahu ya ke teman-teman di siap-siap. Ini dari Kompolnas, ditujukan ke kami dari Kompolnas, ya kan? Di tanda tangan Pak Benny Mamoto langsung. Saya lihat ini Pak Benny Mamoto langsung yang tanda tangan. Nah, saya jelaskan di sini ada kesulitan-kesulitan yang ada hadapi oleh penyidik ketika penyidik laporan ke Kompolnas, ya kan? Lambatnya penanganan perkara tersebut dikarenakan penyidik mengalami hambatan antara lain tidak ada saksi di sekitar TKP nih. Jadi ketika ada orang yang menerangkan keberadaan klien kami di TKP itu bohong. Jelas di sini laporan Polda Jabar ke Kompolnas tidak ada saksi yang melihat di TKP. Yang kedua, di dalam TKP tidak ada CCTV. Pelaku diduga memiliki pengetahuan atau kemampuan dalam bidang forensik dan atau kriminal forensik. Kemudian pelaku merusak TKP dengan cara menyiram air, membersihkan dengan lap basah. Kemudian belum didapat sampel DNA pembanding. Nah ini benar. Belum ditemukan benda yang diduga digunakan oleh pelaku pada saat melakukan kekerasan kepada korban. Ini jelas keterangan dari Kompolnas kepada kami yang ditandatangani oleh Pak Benny Mamoto bahwa Polda Jabar tidak menemukan alat yang digunakan untuk membunuh korban. Jadi bagaimana ini berkas bisa sampai P2? Jadi teman-teman tanya aja ke Pak Jaksa nanti ya. Dari strateginya seperti apa Bang dari dan juga klien abang lain? Kalau masalah strategi nanti kita di persidangan ya. Jadi yang paling pasti kita masih konsisten mengelak atau membatas semua tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian, termasuk nanti yang didakwakan oleh pihak kejaksaan. Karena memang jelas. Misalnya di sini penetapan tersangka terhadap Bu Mimin Aiki dan Adu pun dijelaskan di sini bahwa saksi yang memberatkan itu adalah keluarga-keluarga dari pihak korban. Bu Yeti, Lilis, Ibu Ida kalau tidak salah. Itu hanya berdasarkan keterangan itu saja. Sementara kita yakin mereka itu tidak ada di TKP. Ya kecuali kalau mereka ada di TKP ya lain cerita. Itu di sini dijelaskan dari surat dari Kompolnas itu bahwa penetapan Bu Mimin, Ariki dan Abi itu didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang itu. Jadi yang mungkin secara kuantitas itu terpenuhi, secara jumlah saksi barang bukti itu terpenuhi, tapi keterangan yang disampaikan itu belum. Makanya kita teman-teman nanti kita uji di persidangan apa keterangan itu sebenarnya. Ini keterangan Kompolnas bukan keterangan saya. Saya dapat dari ini tertanggal 29 Januari kemarin. Kompolnas. Jadi bukan keterangan saya. Jadi dengan kondisi seperti ini yakin menang Bang? Begini saja, kita yang namanya hukum kan harus dibuktikan ya. Dakwaan juga harus dibuktikan. Jadi saya harap ini jadi persidangan yang paling fair, semua pihak menahan diri, semua pihak memastikan objektivitas, ya kan? Kalau dari kami ya jelas, kami akan memperjuangkan objektivitas itu, meyakinkan hakim bahwa klien kami, Pak Yosef, Bu Mimin, Ariki dan Abi bukan pelaku. Ya, kalau memang sudah ada yang ngaku, mungkin itu dia pelakunya. Hanya saja dia menutupi pelaku yang sebenarnya dan menuduhkan kepada klien kami itu. Sampai hari ini kesimpulan kami tidak berubah. Pesan Pak Yosef? Ya, kondisi Pak Yosef ya cukup kurus hari ini, hampir 120 hari, ya 105 hari ya di tahanan Polda Jabar. Kurus, tapi beliau optimis bahwa beliau sampai pembicaraan terakhir bahwa beliau sudah melakukan, termasuk Bu Mimin hari kita tadi juga urusan ada di sekitar sini bertemu dengan saya bahwa mereka masih bersikeras bahwa mereka membantah semua tuduhan dan itu semua karangan dan saya sudah baca keterangan Danu waktu pra peradilan. Teman-teman harus tahu keterangan saksi Danu A, keterangan tersangkanya Z, ya jadi ngarang semua. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya atau divalidasi dari keterangan Danu. Keterangan Danu itu mengarang. Berarti diyakinkan bahwa Yosef itu bukan tersangka ya? Saya pastikan Yosef bukan pelaku.
Terus terkait masalah ini apa namanya? Dua DNA apa sudah ada informasi? Saya nggak tahu, itu kan kewenangan penyidik minta di DNA itu ya. Siap, siap. Di DNA ya, artinya komentar. Itu dulu aja, saya terima kasih ya. Ya, terima kasih Bang. Untuk yang lainnya seperti apa? Ya saya dengar ya mungkin masih menunggu perkembangan hasil persidangan. Nah ini kan hingga saat ini barang bukti belum ditemukan. Betul. Menurut kuasa hukum seperti apa tanggapannya dan untuk melawannya ke pengadilan seperti apa nanti? Ya jelas begini, ini kan